Gelombang aksi demonstrasi di ibu kota hingga daerah terus berlangsung hingga saat ini. Berawal dari protes terhadap tunjangan mewah anggota DPR, ribuan massa dari kalangan buruh, ojek online, pelajar hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Jakarta. Namun, demo makin tak terkendali setelah aparat kepolisian bertindak represif dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Puncaknya terjadi pada Kamis 28 Agustus malam, saat seorang ojek online bernama Afan Kurniawan tewas dilindas kendaraan rantis milik Brimob. Protes meluas dan massa pun kian marah. Aksi brutalisme aparat dijawab dengan aksi anarkisme hingga berujung penjarahan terhadap rumah beberapa anggota dewan. Demonstrasi besar di seluruh Indonesia ini menjadi sorotan banyak kalangan. Dari kalangan ekonom hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersuara. Semuanya kompak menyatakan, aksi ini murni karena kemarahan masyarakat yang dipicu oleh kegagalan pemerintah membuat kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Pemerintah dianggap tak becus menjawab masalah lapangan kerja, lonjakan harga yang memicu biaya hidup tinggi hingga maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Semua problem ekonomi itu telah memicu lonjakan kemiskinan di berbagai daerah. Yang jelas, himpitan ekonomi masyarakat ini tidak sejalan dengan data kinclong perekonomian nasional yang diumumkan pemerintah, yakni tumbuh 5,12% pada kuartal 2 2025. Di saat bersamaan, pemerintah justru merilis paket kebijakan yang tidak sesuai dengan nalar publik. Di saat ekonomi menghimpit kehidupan masyarakat, pemerintah tiba-tiba menaikkan anggaran DPR. Seluruh tunjangan anggota dewan naik tinggi, mulai dari tunjangan beras hingga tunjangan transportasi. Bahkan, ada satu tunjangan baru yang diberikan kepada anggota DPR periode saat ini yang belum pernah ada sebelumnya, yakni tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Rakyat protes, lantaran kenaikan anggaran DPR itu timpang sekali dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Celakanya, protes masyarakat itu justru dijawab sikap arogan para anggota dewan. Selain keluar kalimat rakyat tolol, ada pula anggota dewan yang membuat video parodi joget menggunakan sound horeg. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Lo ngomongin gue bodo amat, lo ngehina gue. Sikap arogansi anggota DPR itu membuat rakyat makin marah. Peneliti CSIS Niki Fahrizal mengatakan, rakyat sakit hati atas sikap arogan anggota dewan. Di sisi lain, pemerintah saat ini tidak memiliki sense of social justice atau keberpihakan terhadap keadilan sosial. Di tengah efisiensi anggaran, anggota DPR dan para pejabat tetap hidup bermewah-mewah. Wakil Presiden, Wapres, ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, JK, juga punya pendapat yang sama. Bisa saja ada, tapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kita sendiri. Karena walaupun ada dari luar, kalau tidak ada situasi yang memicu, juga tidak terjadi. Menurutnya, aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipicu oleh masalah dalam negeri, bukan karena ditunggangi pihak asing. Menurut JK, potensi adanya pemicu dari luar tetap ada, namun hal itu tidak akan menimbulkan gejolak apabila kondisi di dalam negeri baik-baik saja. Tentu anggota DPR itu sudah sadar, atau harus sadar, bahwa kehidupan yang berlebihan itu melawan situasi dewasa ini, ekonomi yang sulit ini kan. Jadi harus berhenti ngomong begitu, dan juga jangan terlalu banyak tunjangan, jangan pada saat semua orang menghemat, ya tidak menghemat kan. Kemudian masyarakat juga harus menyadari, mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini, karena kalau tidak berlanjut terus, ya ekonomi susah, penghasilan masyarakat juga akan lebih menurun lagi, lebih susah lagi.
Ia juga menyinggung insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan setelah dilindas kendaraan taktis, rantis, Brimob, yang semakin memperburuk situasi di lapangan. Meski demikian, JK mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan. Kemudian juga krisis ekonomi dimulai dengan dua hal. Jadi memang selalu saya katakan jangan terjadi krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau itu terjadi, ini memang bahaya. Karena itu kita harus jaga itu. Kalau krisis politik saja mungkin bisa selesai dengan dialog, dengan perundingan atau dengan saling ini. Tapi kalau bersamaan dengan krisis ekonomi, semua orang kena. Menurut JK, DPR dan pemerintah seharusnya secara bersama-sama menjaga kondisi yang ada. Salah satunya adalah mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.